Tapi kata Nabi SAW, ada seseorang yang masuk surganya bukan dari pintu babus sholah, bukan dari pintu babus sodaqah, bukan dari pintu babul jihad, bukan dari pintu babul rayyan. Dia masuk surga dari pintu yang mana saja dia suka. Dan di antara sahabat yang masuk itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar terserah mau pintu mana saja, karena kuncinya kunci bebas akses. Dia bebas, tidak terbatas dengan apapun, masuk saja dari pintu yang mana dia mau. Insya Allah kita semua 100 sahabat ini tergolong itu, insya Allah, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Lalu kemudian apa manfaatnya dengan berkomunitas itu? Bangkit semangat hidup kita. Karena kalau kita beramalnya, lihat kalau orang membaca Al-Quran, kalau bersama-sama beramai-ramai, namanya qiraatul idarah. Bismillah. Kalau di Maroko itu 1 jam sebelum sholat Jumat di masjid itu sudah ramai-ramai baca surat Al-Kahfi bersama-sama. Kalau tempat kita baca Yasin, kalau di Maroko baca Al-Kahfi ramai suara. Makanya ketika ada yang membid'ahkan baca Quran bersama, saya kaget. Apa? Baca Quran bersama nggak boleh. Di Maroko 1 jam sebelum sholat Jumat baca Quran, suaranya menggema seperti suara lebah di masjid. Orang ramai baca Quran. Kenapa? Membangkitkan semangat. Begitu juga berzikir, kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, berzikir beramai-ramai bersama-sama. Inna lillahi malaikatan, ada malaikat-malaikat yatufuna 'alal ard, berkeliling di atas muka bumi. Sekelompok malaikat berkeliling di atas muka bumi, kerjanya mencari majelis zikir. Begitu dia ketemu majelis zikir, dia panggil malaikat yang lain, halummu, halummu, come in, datang ke sini, inilah majelis yang kalian cari. Lalu kemudian malaikat-malaikat ikut bersama majelis zikir. Majelis zikir beramai-ramai. Makanya kata Nabi, idza zakarani fi nafsihi, kalau dia berzikir mengingat aku sendirian, zakartuhu fi nafsihi, aku sebut dia sendirian. Wa idza zakarani fi malain, kalau dia berzikir mengingat aku beramai-ramai, zakartuhu fi malain, aku sebut namanya di majlis yang lebih besar bersama para malaikat. Jadi majlis kita ini majlis beramai-ramai, majlis kita dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai para malaikat, adakah mereka buat pengajian? Tak ada ya Allah. Kenapa? Lockdown. Tapi ada satu komunitas ini ya Allah, mereka tetap buat dengan protokol kesehatan, sholatnya pun berjarak. Sekarang banyak orang mengkambing hitamkan COVID, padahal kambing hitam aja takut sama COVID. Ente kenapa nggak ke masjid? Takut COVID. Padahal sebelum COVID datang memang nggak pernah ke masjid. Jadi oleh sebab itu kita ini kadang bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Dia salah, tapi dicarinya pembenaran-pembenaran. Bapak ibu tentu dengan profesinya yang bermacam-macam. Ada lawyer, pengacara, advokat. Berjuangnya ya dengan pengetahuannya tentang hukum-hukum itu, hukum konvensional itu, hukum Belanda itu. Karena siapa yang bisa menolong ustadz kalau dikriminalisasi, kalau bukan mereka yang tahu hukum itu. Lalu kemudian ada yang, cuman saya dengan Pak Rizal ini terkecoh, ketemu pakai baju tentara, ketemu lagi di pondok pesantren, tahu-tahu rupanya dokter. Nah itu kan kena semua. Artinya apa? Dokternya ada, tentaranya ada, tapi jiwa agama ada. Tiga-tiga ada. Dokter ada, tentara ada, agama ada. Ada orang yang tentara aja, tapi agama belum ada. Insya Allah kita dakwahi. Ada dokter ada, agama ada, tapi dia bukan tentara. Bukan dokter, bukan tentara, nggak taat agama, mati aja. Apalagi mau kau bawa menghadap Allah SWT? Kita ini paling nggak ada satu bekal kita mau kita bawa menghadap Allah. Kira-kira kalau kita menghadap Allah tuh bawa apa? Nggak mungkin kita
Kau mau menghadap aku bawa apa? Kata Allah SWT. Datanglah satu orang menghadap Allah. Ya Allah, aku membawa sholatku. Masuk dari pintu babus sholah. Ada pintu surga itu namanya babus sholah. Inilah untuk orang yang banyak sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tasbih, sholat hajat. Ada pula pintu babur rayyan. Nah, inilah untuk yang puasa. Saya tidak sedikit pun mengecam, mencela siapa yang puasa sunat, silakan. Yang tidak puasa sunat, keterlaluan. Yang bisa 10 hari, saya salut. Paling enggak nanti 3 hari, 9, 10, 11. Enggak bisa 9, 10, 11, 9, 10. Enggak bisa 9, 10, 10 saja. Insya Allah jatuh pada hari Sabtu. Pas hari Sabtu jadwal kami touring. Nggak bisa digeser lagi, udah janji. Apa? Yang penting sahurnya banyak-banyak minum. Oleh sebab itu ini semua bekal kita menghadap Allah. Tapi kata Nabi SAW, ada seseorang yang masuk surganya bukan dari pintu babus sholah, bukan dari pintu babus sodaqah, bukan dari pintu babul jihad, bukan dari pintu babul rayyan. Dia masuk surga dari pintu yang mana saja dia suka. Dan di antara sahabat yang masuk itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar terserah mau pintu mana saja, karena kuncinya kunci bebas akses. Dia bebas, tidak terbatas dengan apapun, masuk saja dari pintu yang mana dia mau. Insya Allah kita semua 100 sahabat ini tergolong itu, insya Allah, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau mau masuk dari babu sholat, ya sholat sunatnya diperbanyak. Saya tadi lihat Ustadz Somad rajin ya, begitu salam langsung berdiri sholat sunat. Itu sholat jamak. Saya musafir ya, oleh sebab itu ada masuk dari babur rayyan, puasa sunat. Ada masuk, kemarin saya sosialisasi wakaf di rumah sakit. Datang satu Pak dokter, saya Ustadz Somad kena sakit gula sudah 17 tahun. Sampai puncak putus asa saya makan semua yang manis-manis karena saya mau mati. 17 tahun kena sakit gula, saya pikir untuk apa lagi nahan-nahan, toh ujungnya mati juga. Akhirnya gimana ceritanya dapat ilham puasa sunat sembuh total setelah 17 tahun. Obatnya puasa sunat. Sebetulnya Pak dokter ini mau menjelaskan saya bahwa di antara untuk menangani COVID ini dengan puasa sunat. Ustadz Somad kalau cuci tangan itu virus nggak mati Ustadz. Yang mati itu kuman katanya. Cuman saya nggak nanya apa beda virus sama kuman. Masa profesor nanya? Jadi Ustadz, cara mematikan virus itu jangan kasih dia makan. Makanan virus itu gula. Kalau kita puasa, gula kita turun. Virusnya pas virus mau mendekat dia lihat, nggak usah lah, nih gulanya dikit gitu. Nah, oleh sebab itu maka Ustadz cuma ngomong puasa, Ustadz sendiri nggak puasa. Saya musafir. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, insya Allah Jumat puasa. Jumat tanggal 9, Sabtu tanggal 10. Kalau bisa 3 hari bagus, nggak bisa. Dan ternyata ini nanti kalau saya cerita menurut aspek kedokteran kesehatan, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang ngomong bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Saya khawatirnya 100 sahabat mendengar ini, loh ini kok Pak dokter nggak pernah ngomong ini. Nah, tapi insya Allah kedatangan Nabi Muhammad SAW itu mukjizat luar biasa. Apapun yang dia katakan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebersamaan Bapak Ibu ini ada limit batas waktunya. Iza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda sesaat, wala yastaqdimun.
Teman saya sama-sama kuliah, sama-sama satu kelas, sama-sama duduk di samping, sama-sama hampir dilempar pakai penghapus sama dosen. Sama-sama sarapan pagi, sama-sama teman akrab, meninggal. Lama saya berpikir, kenapa bukan aku yang mati? Kenapa dia yang meninggal? Lama saya merenung, lebih kurang setahun setengah yang lalu. Jadi memang kehilangan, kematian kawan dekat, sahabat, dan mau tidak mau kita semua pasti akan melewati itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan mati. Oleh sebab itu, kalau saya duluan atau bapak ibu dulu, saya terserah aja. Karena pada prinsipnya kita memang tidak pernah menetap di suatu tempat. Kita awalnya di awalnya kita di alam roh. Setelah kalau satu roh, kalau dua rohani, kalau tiga arwah. Ustadz, alam roh apa alam arwah? Sama, kalau satu roh, kalau tiga arwah. Bahasa Arab begitu, beda antara tunggal dengan jamak. Kalau bahasa kita sama aja, satu buku, kalau banyak buku-buku. Kita awalnya di alam roh dan kita nggak menetap di situ, keluar dari alam roh masuk ke alam rahim. Di alam rahim 9 bulan 10 hari, nggak netap juga di situ, keluar ke alam dunia. Di alam dunia ini kalau ikut Nabi 63 tahun. Setelah itu kita nggak menetap di sini, lalu kemudian pindah ke alam barzakh. Di alam barzakh juga kita nggak menetap, menunggu hari kiamat. Setelah itu kita keluar lagi, setelah melewati proses-proses antrian yang panjang, screening segala macam, barulah ke tempat yang abadi, surga Jannatul Firdaus.